Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Revani Nur Hasanah, dengan NIM 119700161. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi risiko obligasi, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah obligasi dan suku dengan dosen pengampu Bapak Fahrudin Muhtarullah, SSI MSc. Nah, bagi teman-teman yang masih asing dengan kata apa sih obligasi itu, apa sih risiko obligasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pengertian dari obligasi itu sendiri. Nah, jadi obligasi itu merupakan surat berharga atau efek berjangka waktu menengah dan panjang yang merupakan bukti pengakuan utang dari penerbit dan dapat perjualbelikan. Nah, kemudian ini ada macam-macam pokok bahasannya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita langsung ke pendahuluan. Nah, di sini ada apa ya? Bahwa pernyataan gitu ya, bahwa dalam apapun bentuk investasinya gitu ya, itu pasti ada resikonya gitu. Jadi tidak ada investasi yang bebas dari resiko. Seperti itu. Nah, jadi tidak ada investasi yang bebas risiko sekecil apapun itu. Nah, tingkat risiko investasi itu berbeda-beda antara satu efek dengan efek lainnya, tergantung pada karakteristik dari efek yang bersangkutan. Nah, efek obligasi dan efek surat utang lainnya yang menganut sistem kupon sering disebut sebagai efek berpenghasilan tetap atau fixed income securities karena adanya aliran penghasilan tetap yang berasal dari pembayaran bunga atau kupon. Nah, walaupun relatif lebih rendah dibandingkan dengan efek ekuitas, efek obligasi tetap mempunyai risiko. Risiko gagal bayar merupakan hal yang mungkin terjadi, walaupun hal ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh debitor atau emiten dan kreditor atau investor. Nah, besar kecilnya risiko ini, besar kecilnya risiko gagal bayar ini akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh suatu efek obligasi. Ya, oleh karena itu peringkat surat utang memegang peranan penting dalam perdagangan surat utang baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Ya, jadi sekali lagi tidak ada investasi yang bebas risiko. Semuanya itu ada risiko, ya. Nah, terkait risiko tadi apa sih risiko itu? Nah, di sini ada gambarannya secara umum ya. Nah, di sini ada pengertiannya yaitu secara umum bahwa risiko ini merupakan kemungkinan kerugian sebagian atau seluruh investasi. Ya. Kemudian risiko ini dapat diukur dari standar deviasi actual return atau hasil yang diperoleh terhadap expected return atau hasil yang diharapkan. Jadi antara standar deviasi dan risiko ini itu berbanding lurus. Jadi semakin besar standar deviasi, maka risikonya pun semakin besar. Kemudian lanjut, di sini ada risiko dan imbal hasil atau return ya. No risk, no return. Ini slogan ya. Nah, ada slogan no risk, no return. Atau high risk, high return. Apa sih artinya? Jadi semakin kecil risiko suatu investasi, maka imbal hasilnya pun semakin kecil gitu ya. Nah, tetapi sebaliknya, semakin tinggi risiko suatu investasi, maka imbal hasil yang diharapkan akan semakin besar pula. Tuh. Nah, risiko suatu efek itu mempunyai hubungan langsung dengan imbal hasil gitu ya yang ditawarkan. Untuk risiko yang mau diambil alih oleh investor, dia akan meminta kompensasi tertentu. Semakin besar risiko suatu efek, dia akan besar meminta kompensasi yang diharapkan investor gitu ya. Di sini ada contohnya bahwa obligasi negara itu memiliki risiko
ya. Dan risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan obligasi korporasi dan saham yang memiliki risiko dan return yang lebih besar, ya. Jadi memang ada pernyataan saya pernah dengar bahwa investasi yang tingkat risikonya kecil itu obligasi negara gitu. Jadi kita mengutangkan kepada negara gitu ya, memberikan modal gitu istilahnya ya. Itu lebih apa ya? Lebih kecil resikonya dibandingkan kita menyimpan saham atau berinvestasi di obligasi korporasi gitu ya. Itu risikonya lumayan besar gitu ya. Oke, langsung aja di sini ke jenis-jenis risiko. Jadi jenis-jenis risiko ini tuh ada 7 ya, 7 macam. Kita lihat dulu, ya ada 7 macam ya. Nah, yang pertama kita bahas nih, ada resiko kredit ya. Nah, resiko kredit ini merupakan resiko yang paling serius gitu ya dalam pasar surat utang. Nah, risiko kredit terkait dengan risiko gagal bayar, kewajiban utang yang jatuh tempo. Nah, risiko yang paling serius dalam pasar surat utang ya. Jadi, kemungkinan kerugian itu berupa utang pokok, bunga, gangguan aliran kas, dan naiknya biaya tagihan piutang. Kemudian, yang kedua, ini ada country atau sovereign risk. Sovereign risk ya. Kalau tidak salah bacanya seperti itu. Kemungkinan kerugian yang timbul akibat suatu obligasi negara yang menggunakan denominasi mata uang asing gitu ya. Nah, efek surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara dalam denominasi mata uangnya sendiri pada umumnya dikenal sebagai obligasi tanpa risiko atau default free securities. Kenapa bisa demikian? Nah, alasannya itu adalah bahwa apabila suatu negara sebagai emiten sedang mengalami kesulitan keuangan, dapat dengan mudah memperoleh likuiditas untuk menghindari kemungkinan gagal bayar kewajibannya yang jatuh tempo. Caranya antara lain dengan mencetak uang atau meminjam dari bank sentral atau menaikkan pajak. Nah, kemudian yang ketiga itu ada risiko pasar. Kemungkinan kerugian yang timbul akibat pergerakan berbagai faktor dalam pasar keuangan atau suku bunga dan kurs ya. Nah, risiko pasar ini adalah suatu risiko yang timbul karena penurunan nilai dari suatu aset akibat pergerakan berbagai faktor dalam pasar keuangan. Penurunan nilai aset akan menyebabkan kerugian atau capital loss ya. Faktor keuangan yang paling penting dalam pasar keuangan yang secara langsung memengaruhi pergerakan nilai efek surat utang adalah suku bunga dan nilai tukar mata uang. Ya. Itu untuk risiko pasar. Kemudian di sini ada yang keempat, risiko likuiditas. Risiko gagal bayar tepat waktu pada saat jatuh tempo, tapi dibayar setelah jatuh tempo. Nah, jenis risiko ini sangat erat kaitannya dengan risiko kredit. Efek dengan risiko kredit tinggi cenderung tidak liquid gitu ya. Jadi ini merupakan risiko gagal bayar yang kewajiban utang pada saat jatuh tempo atau jatuh waktu ya, tapi tidak sesudahnya. Artinya hanya bersifat sementara gitu ya. Namun kegagalan ini akan menyebabkan aliran kas kreditor akan terganggu yang pada gilirannya dapat menyebabkan kerugian atau kehilangan peluang bisnis. Kemudian ada risiko operasional. Nah, risiko ini berhubungan erat dengan kegiatan internal perusahaan emiten, misalnya kegagalan sistem, proses, dan SDM perusahaan. Nah, termasuk di sini fraud, risiko legal, kerusakan fisik, dan lingkungan. Nah, risiko operasional ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari sama sekali gitu ya. Proses dan sistem yang digunakan adalah tidak sempurna. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan mengelola risiko operasional untuk menjaga kerugian berada dalam batas toleransi yang wajar gitu ya. Dan dapat selanjutnya di sini ada risiko settlement. Risiko ini dapat terjadi karena kualitas kredit dan kondisi likuiditas perusahaan emiten yang memburuk. Cara untuk menghindari risiko ini adalah melalui sistem pembayaran yang aman, handal, efisien,
dengan mekanisme delivery versus payment yang mengacu pada standar internasional. Dalam pasar keuangan ini merupakan risiko kegagalan suatu pihak yang bertransaksi menyelesaikan transaksi sesuai kesepakatan, apakah dalam hal penyerahan efek atau pembayaran kas. Nah, kegagalan settlement dapat terjadi akibat kualitas kredit dan kondisi likuiditas perusahaan emiten yang memburuk. Gitu ya. Selain itu, kegagalan settlement dapat terjadi akibat dari gagalnya sistem pembayaran. Kemudian di sini ada risiko sistemik ya. Ini merupakan risiko jatuhnya atau bangkrutnya seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Misalnya karena perang dan lain-lain gitu ya. Jadi berbeda dengan risiko-risiko keuangan lainnya yang hanya berpengaruh pada suatu perusahaan atau sekelompok perusahaan, tapi ini tuh seluruh keuangan dalam suatu negara, ya. Nah, risiko sistemik ini terkait dengan instabilitas sistem keuangan yang berpotensi katastrofik yang disebabkan oleh kejadian yang tak normal atau kondisi lembaga keuangan yang buruk gitu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai untuk membahas jenis-jenis risiko yang ada 7 tadi. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwa apapun investasinya, apapun bentuk investasinya, itu pasti ada resikonya gitu ya. Tidak mungkin kita berinvestasi itu tidak ada resikonya. Itu hal yang mustahil gitu ya. Nah, dengan kita mengetahui adanya risiko ini, jadi kita bisa mewanti-wanti gitu ya, atau mempelajari lebih lagi terkait kemana kita akan berinvestasi gitu ya. Seperti tadi, itu risiko yang kecil itu kita berinvestasi di obligasi negara. Ya meskipun itu masih ada gitu risikonya gitu. Tetapi jika dibandingkan dengan kita berinvestasi di obligasi korporasi atau saham, itu memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi gitu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat sedikitnya bagi teman-teman. Semoga bisa diambil ya ilmunya gitu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.